Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Kembali lagi saya di sini Ana Andriani akan membahas tentang drill soal matematika PPG 2023 bagian ke-19 ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah sampai bagian ke-19. Jadi Bapak Ibu yang belum menyaksikan bagian-bagian sebelumnya atau soal-soal tahun-tahun sebelumnya, silahkan boleh banget lihat dari yang dulu-dulu gitu, insya Allah lengkap. Nah ini khusus matematika ya gitu. Untuk apa? Pretest PPG bisa, UP PPG dan juga P3K. Ada nih P3K juga di channel saya, silahkan diamati. Langsung saja nih ya Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, yang sudah keluar jadwal ujian itu UP yang ini ya sasaran satu ya, yaitu akhir Juni atau awal Juli gitu. Nah untuk bimbelnya insya Allah saya buka, tetapi nanti kira-kira awal Juni itu baru saya buka. Juli maaf, awal-awal Juni atau akhir Mei gitu. Ini sudah tanggal berapa sih? Ini tanggal belasan ya. Nah nanti sebentar lagi akan buka pendaftaran bimbel. Silahkan selalu dilihat pengumumannya di YouTube atau di grup Telegram saya gitu ya. Oke, nanti bimbingannya sekitar 1 bulan sebelum ujian. Berarti kalau akhir Juni, ujiannya tuh awal Juli kayaknya. Awal Juli, maka nanti Juni awal itu baru kita akan mulai bimbingan gitu ya. Jadi nggak mau bimbingan tiba-tiba daftar gitu ya, nggak bisa gitu ya. Jadi memang sudah ada durasi waktunya gitu ya Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan kereta. Lanjut nih, kita akan bahas soal tentang logika. Nah, logika ini di SMA tidak ada. Ya, jadi saya ngajar di SMA nih Bapak Ibu, sudah tidak ada bab tentang logika, sudah lama sekali. Sejak kapan ya? 2013 tuh udah nggak ada. Udah lama sekali logika nggak ada. Dan ternyata kata teman saya di SMK itu dulu sempat ada, terus beberapa tahun ini materinya dihilangkan. Kayaknya kurikulum merdeka juga nggak ada logika. SMP apalagi. Jadi ini bener-bener di sekolah tuh nggak ada sebenarnya ya materi logika gitu. Cuman ini dulu kan kita pas kuliah ada nih. Nah maka yuk di kisi-kisi juga ternyata ada. Maka kita mau nggak mau harus ngulang tentang logika ini gitu. Oh iya, kemarin ada pertanyaan gini, Bu, saya SMP sekolahnya, gimana? Apakah nanti pretest itu ada soal SMA? Oh, bukan cuma ada, Bapak Ibu. Kisi-kisinya sama, soalnya sama, ujiannya sama, kuliahnya nanti juga sama, gitu ya. Ujian akhirnya juga sama, gitu. Dari Bapak Ibu yang tidak terbiasa mengajar di jenjang SMA, maka harus lebih lagi belajarnya, karena materi-materinya kan kalau menurut kisi-kisi banyak ya yang keluar dari jenjang SMA gitu ya. Tetap semangat Bapak Ibu. Nih, jadi logikanya ada premis 3 premis nih. Premis pertama, jika cuaca panas maka Irma memakai payung. Kita simbolkan dulu saja. Cuaca panas itu P, Irma memakai payung itu Q gitu ya. Berarti ini kalimatnya jika P maka Q gitu. Irma tidak memakai payung, berarti non Q ya, non Q atau negasi Q. Atau di sini membayar sewa itu apa ya, misalkan R gitu. Kemudian premis ketiga, cuaca panas itu P gitu ya. Nah, kalau pengambilan kesimpulan itu kan ada modus ponen, tolen, silogisme gitu kan. Nah, ini harus dalam bentuk implikasi premis kedua ini. Maka kita ubah dulu. Nah, kita harus mengingat non Q atau R itu ekivalen dengan apa gitu. Oke. Iya. Nah, non Q atau R itu ekivalen dengan jika Q maka R gitu. Nah ini ekivalen ya Bapak Ibu. Ekivalen tuh senilai gitu. Ini bisa dihafalkan ya. Nah jika Q maka R, ini kalau dinegasikan kan
ki dan bukan R. Nah, ini dinegasikan lagi jadi non ki atau R gitu. Maka ini yang kalimat kedua ini, premis kedua bisa saya tulis begini, jika ki maka R. Premis pertama saya tulis lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, saya tulis lagi, jika P maka Q gitu. Nah, premis 1 dan premis 2 ini kita simpulkan apa nih? Nah, jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya adalah jika P maka R gitu. Oke, kesimpulan dari premis 1 dan premis 2. Nah, premis 3-nya adalah P. Nah, jika P maka R. Kemudian premisnya adalah P, maka jawabannya adalah R gitu. R itu apa? Cuaca panas. Bapak Ibu, di rumah saya ada tokek. Itu suaranya tekek masuk ke audio enggak ya? Coba komen di bawah. Ada suara tekek enggak? Itu background suaranya tekek, tapi ini udah selesai sih. Sudah diam itu tokeknya. Maklum di desa, jadi ya banyak suara-suara seperti itu. Ini R ya tadi ya. R itu apa? Kesimpulannya adalah R itu adalah membayar sewa ini ya, R-nya tadi ya. Membayar sewa. Irma membayar sewa gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kalau ada premis-premis gitu harus bentuknya implikasi, tetapi seringkali nggak langsung bentuk implikasi, maka kita harus ubah dulu ya. Nah, ini bisa dihafalkan gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, ini opsi A, B, C, D, E. Nah, yang E nih, tapi E kan nggak kita ya, yang benar adalah yang B. Jawabannya B gitu. Ini pengambilan kesimpulannya modus apa namanya? Ponen ya, ponen. Nah, kemudian soal berikutnya. Diketahui P dan Q adalah pernyataan tunggal. Agar pernyataan majemuk jika P maka Q dan R dan non Q adalah satu kontradiksi, maka pernyataan R adalah, nah apa nih? Kontradiksi itu apa sih? Kontradiksi itu adalah pernyataan yang selalu salah. Nah, pernyataan yang selalu salah, kontradiksi, pernyataan yang selalu salah. Itu yang mana? Itu yang begini loh Bapak Ibu, yang A, pernyataan yang selalu bernilai salah itu kan gini, A dan non A gitu. Ini kan pernyataan yang selalu salah. Misalkan gini, dia laki-laki dan dia tidak laki-laki. Nah, itu kan pernyataan yang selalu salah ya, nilai kebenarannya itu selalu salah. Nah, tidak mungkin kan dia laki-laki tapi sekaligus bukan laki-laki. Nah, itu pernyataan yang bernilai salah, itu kontradiksi, bentuknya seperti ini. Nah, maka dari itu, maka kan kita begini ya. Berarti saya tulis di sini ya Bapak Ibu. P jika P maka Q dan R dan non Q. Nah, ini adalah A dan non A gitu. Jadi A dan non A gitu loh. Nah, sekarang begini, coba perhatikan. Ini kan A, ya kan? Ini kan non A gitu kan. Nah, yuk berarti coba A-nya kita negasikan. Berarti kan gini, negasi A itu sama dengan R dan non Q gitu kan. Ini loh. Nah, ini kan. Nah, padahal negasi A, yuk A-nya dinegasikan. A-nya adalah jika P maka Q. Ini kita negasikan. Seret gitu ya. Kita negasikan jadi apa ya? Nah, jadi jika P maka Q itu adalah P dan bukan Q. Negasi jika P maka Q itu adalah P dan bukan Q atau negasi Q. Nah, ini saya tulis ulang. Nah, R dan non Q. Nah, di sini pertanyaannya adalah R-nya berapa berarti? Ini kan sama nih, ekuivalen. R dan non Q ekuivalen dengan P dan non Q. Berarti R-nya apa? R-nya adalah P begitu. Nah, R-nya adalah yang
P, begitu Bapak Ibu ya. Jadi diingat-ingat, kontradiksi itu adalah pernyataan yang selalu salah. Kalau pernyataan yang selalu benar namanya apa? Tautologi, begitu. Bisa ya? Oh ya, sebelum kita lanjutkan ke yang selanjutnya, ada baiknya Bapak Ibu like dulu biar saya semangat gitu. Satu like dari Bapak Ibu akan membuat saya semangat untuk membuat video-video yang lainnya gitu Bapak Ibu ya. Oke, di like dulu no. Sudah like belum? Sudah, yuk sudah kita lanjutkan. Yang ini tentang kalkulus. Suatu roket mainan meluncur dari permukaan tanah dengan kecepatan VT sekian. Oke, jadi ada roket ya di sini ya. Bukan gini. Roketnya meluncur. Nah, gini, seret, bentuknya kan gini. Nah, akan ada saatnya di mana dia jatuh ke tanah lagi. Kecepatan, diketahui kecepatan, kemudian jika waktu 4 detik roket mainan telah mencapai ketinggian 80. Oh, berarti ini kemudian maka roket mainan akan kembali ke permukaan tanah. Oke, berarti kan diketahui VT, nah, AT plus 60 gitu kan. Nah, kita kan mencari ketinggian nih. Ketinggian itu H, biasanya disimbolkan pakai HT. Itu adalah integral dari VT dt gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yuk integral dari VT dt berarti integral dari AT plus 60 dt. Yuk diintegralkan. Integral AT berarti AT kuadrat per 2, berarti setengahnya di sini ya. Nah, ditambah 60 T plus C gitu. Ini adalah HT. Nah, C-nya berapa? C-nya berapa? Ini loh. Nah, ada keterangan ini. Waktu 4 detik, saat waktu 4 detik roket mainan telah mencapai 80 meter. Berarti ketika T-nya itu 4, nah itu nilainya adalah ketinggiannya adalah 80 gitu. Berarti T-nya kita ganti 4. Tuh ya. T-nya kita ganti dengan 4. Saat T-nya 0. Oh, ini 0 ini. Oh, ini untuk nyari A ya, nanti berarti ini. Nah, ini untuk nyari A nanti dulu. Oke. Kan gini, ini tadi di sini ya, mulai dari sini ya. Jadi ketika hanya 0, ketika 0 detik, dia karena dia meluncur dari permukaan tanah, maka ketika waktunya T-nya 0, maka hanya juga 0 ya. Ketika T-nya 0, nah, maka hanya juga 0 gitu. Maka ketika hanya 0, T-nya 0, maka hanya juga 0 gitu. Maka di sini kan T-nya kita ganti 0 semua ya. Nah, 0 tambah 0 tambah C. C sama dengan 0. Oh, berarti C-nya ini 0 Bapak Ibu. Maka kita bisa menulis reaksinya HT adalah reaksi rumusnya setengah AT kuadrat plus 60T, itu saja. Nah, kan masih ada variabel A nih ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, pakai ini tadi yang saya kuning-kuningan. Kalau T-nya 4 hanya 80. T-nya 4 hanya 80. Yuk, berarti setengah kali A kali T-nya 4, 16. Tambah 60 kali T-nya 4. Berarti 8A ditambah 2, 40 sama dengan 80. Nah, kita dapat A-nya berapa nih? Kita dapat sini ya. Berarti kan 8A sama dengan negatif 160 ya. Berarti A-nya adalah min 2 gitu. A-nya adalah min 2. Min 2 apa min 20? Oh, min 20 ya. Min 20. Berarti hanya ini bisa kita tulis begini. Nah, ini saya tulis di sini ya. Berarti HT sama dengan setengah kali A, setengah kali min 20. Berarti min 10 ya. Min 10 T kuadrat ditambah 60 T gitu. Itu adalah persamaan tingginya. Pertanyaannya apa?
maka roket mainan akan kembali ke permukaan tanah. Nah, kembali ke permukaan tanah itu berarti kan ke sini ya. Kan dingeng. Nah, tiba di sini. Nah, di sini hanya berapa Bapak Ibu? Ketika di permukaan tanah di sini. Ketinggiannya berapa? 0 kan? Nah, 0 kan. Nah, maka kita cari T pada saat hanya 0. Ya kita nolin aja hanya. Logikanya gitu. Berarti HT sama dengan min 10 T kuadrat ditambah 60 T equals to 0. Nah, ini kita keluarkan 10 T ya. Min 10 T boleh. Berarti apa? T terus min 6 gini sampai dengan 0 gitu ya. Oke, berarti kita dapat T-nya sama dengan 0 atau T-nya sama dengan 6 gitu. T sama dengan 0 berarti kan dia lagi mulai tuh. Berarti kan yang gini tadi. Seret. Nah, ini kan T sama dengan 0. Nah, di sini berarti T sama dengan 6 gitu, Bapak Ibu. Jadi ketika berangkat dia waktunya kan 0. Nah, kemudian ketika kembali ke permukaan tanah adalah terjadi ketika di sini T-nya sama dengan 6 detik gitu. Nah, kayak gitu Bapak Ibu, ini sebenarnya kan koneksi ya, namanya koneksi matematis ya, antara matematika dengan fisika gitu. Ini terangkum dalam bab kalkulus. Saya suka kalkulus. Jadi dalam matematika itu kan banyak mapel ya, maksudnya banyak materi ya. Kalau saya tuh sukanya ini loh Bapak Ibu. Saya tuh sukanya trigonometri, terus dimensi 3. Saya juga suka kalkulus gitu. Walaupun dulu kuliah kalkulus saya awalnya dapat C. Gak apa-apa. Tapi saya nggak mau ngulang ya, udah biarin aja lah. Nah, ini gini ya. Seret. Ini juga kalkulus Bapak Ibu. Kurang gede nggak? Kalau kurang gede saya gedein dulu. Kan saya besarkan seperti anak sendiri aja. Nah, model peluruhan suatu atom adalah PT sama dengan akar dari T plus 4 T min 2 pangkat 4 per 3T min 6 kuadrat. P dalam atomik massa unit atau AMU dan T menyatakan waktu. Pada saat T sama dengan 2, peluruhan tidak dapat terdeteksi. Peluruhan atom pada saat T mendekati 2 detik adalah, nah ini masalah apa Bapak Ibu? Ketika T-nya sama dengan 2, ini tidak dapat terdeteksi ya. Nah, nggak bisa. Nah, maka dari itu kita tidak mencari saat T sama dengan 2, tetapi pada saat T mendekati 2. Nah, ini berarti tentang limit gitu ya, tentang limit Bapak Ibu ya. Oke, kita pakai warna apa nih? Pakai merah deh. Nah, berarti sama C soal ini minta kita mencari gini, limit X mendekati 2. Reaksinya ini, reaksi apa namanya? Formulanya ini. Akar dari T plus 4 T min 2 pangkat 4 gini per 3T min 6 kuadrat gitu. Yuk, berarti limit X mendekati 2 kita apakan? Ini saya keluarkan T min 2 pangkat 4 saya keluarkan dari akar jadi T min 2 kuadrat ya. T min 2 kuadrat gini, terus masih ada akar T plus 4 gini. Nah, 3T min 6 kuadrat berarti kan 3T min 6 kali 3T min 6 gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini 3T min 6 saya keluarkan 3-nya. Nah, kalau saya keluarkan 3-nya jadi apa? Jadinya kan kalau saya keluarkan 3-nya sini T min 2 gini kan. Nah, ini juga yang belakang T-nya saya keluarkan. Jadinya T min 2. Nah, saya keluarkan 3-nya saya keluarkan. Nah gini ya. Gitu. Nah, ini T min 2 kuadrat. Ini kan bisa dicoret dengan ini ya, dua-duanya ya. Seret. Nah, gitu. Tinggallah akar T plus 4 sini ya, limit X mendekati 2
akar T plus 4 per 3 kali 3 berarti 9. Berarti, nah kalau sudah kita lakukan adegan pencoretan seperti ini, kita tinggal substitusikan X-nya mendekati 2, berarti kok X sih? Sorry, ini kan T ya Bapak Ibu ya, salah simbol aja. Nah, tapi caranya sama. Berarti T-nya kita ganti 2 aja langsung, berarti akar dari T-nya 2 tambah 4, 6 per 9. Jawabannya ini Bapak Ibu. Ini bisa ditulis sebagai 1/9 akar 6. Yang mana nih 1/9 akar 6 ya? B gitu. Oke, Bapak Ibu, itu soal terakhir yang kita bahas. Kalau saya ada salah tulis, salah hitung, salah konsep mungkin, atau Bapak Ibu kurang setuju dengan apa yang saya sampaikan, silahkan bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Cukup, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa kabari teman-teman untuk belajar di channel ini bersama-sama gitu ya. Sukses bersama. Cukup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.